Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan suci, bulan dimana satu bulan penuh adalah bulan ibadah atau bulan ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan. Saya katakan khusus karena puasa ini adalah ibadah yang durasinya paling panjang. Kalau ibadah yang lain durasinya paling 5 menit, atau seperti puasa, sholat 5 menit selesai. Artinya ketika sholat itu kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngobrol, itu paling 5 menit. Setelah itu kita boleh. Kalau zakat, infak, sedekah sambil ngecongke, kita boleh ngobrol, kita boleh makan, kita boleh minum. Kalau haji juga demikian. Tapi kalau puasa itu ibadah yang memiliki durasi yang terpanjang, dari mulai subuh sampai maghrib. Itu pun dilakukan tidak cuma sehari. Artinya ibadah itu besoknya tetap seperti itu, besoknya lagi seperti itu selama 1 bulan penuh. Maka ibadah puasa memiliki durasi yang terpanjang. Khususnya kalau ibadah puasa, kalau yang lain sekedar hanya meninggalkan yang haram itu sudah biasa. Artinya ketika ada larangan Allah, sesuatu yang haram kita tinggalkan itu sudah biasa. Namun di dalam ibadah puasa ini itu menggabungkan 2 macam ibadah, dua macam ketaatan. 1 taat akan perintah, 2 taat akan larangan. Artinya ketika kita melakukan ibadah puasa Ramadan, bahwasanya kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman, telah diwajibkan terhadap kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sehingga ketika kita puasa, 1 kita menjalankan perintah Allah, sekaligus kita menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya ketika puasa kita menjauhi segala yang diharamkan, yang dilarang oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya. Khususnya lagi, puasa ini tidak hanya sekedar meninggalkan larangan saja, meninggalkan yang haram. Lebih dari itu, ketika kita berpuasa Ramadan, ketika kita berpuasa, kita juga meninggalkan yang diperbolehkan. Seperti makan itu, kalau kita lapar makan, itu boleh. Ketika kita haus kita minum, itu diperkenankan. Ketika kita memuncak syahwat nafsu, kemudian kita mendatangi istri, itu juga halal, diperbolehkan. Namun saat kita berpuasa, hal yang diperbolehkan tersebut itu juga sekaligus menjadi larangan. Sehingga ibadah puasa itu ibadah yang memiliki kekhususan tertentu, ibadah yang tidak ringan, ibadah yang sebenarnya sangat berat sebenarnya. Berat karena tabiat manusia itu kalau lapar makan, kalau haus minum, itu sudah tabiat. Namun yang tabiat-tabiat yang kebiasaan manusia seperti itu pada saat berpuasa dilarang. Dan larangan itu durasinya cukup panjang, dari subuh sampai maghrib, dan dilakukan selama 1 bulan penuh. Maka panggilan Allah dalam perintah puasa ini, panggilannya adalah panggilan hai orang-orang yang beriman. Panggilan bagi orang yang beriman. Karena tanpa dasar iman nggak bisa dilaksanakan oleh orang. Lah iman itu artinya adalah percaya, total percaya. Iman itu adalah yakin 100%, yakin total. Sehingga saat Allah memberikan perintah berpuasa
yang itu sebenarnya secara naluri itu tidak sesuai dengan tabiat manusia, namun karena itu kita yakin itu perintah Allah, maka kita percaya. Dan kepercayaan itu adalah keyakinan yang total. Artinya kita betul-betul percaya kepada Allah dan percaya kepada semua saja yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan sebagainya. Maka dasar daripada ibadah puasa adalah keyakinan. Nah, ketika dasar keyakinan ini kalau tidak ada contoh sebelumnya, mungkin agak-agak rada berat kalau tidak ada contoh. Maka untuk memberikan angin segar kepada kita, tidak hanya mengatakan kepada orang yang beriman, tapi Allah juga mengabarkan kepada kita bahwa perintah wajib puasa itu tidak hanya kita, tapi orang-orang terdahulu pun sudah melakukan hal yang sama. Sehingga ketika mendapatkan kabar itu, oh iya, yang dulu juga sudah ada perintah itu, sehingga masa kita nggak bisa, wong dulu-dulu aja bisa. Nah, ini puasa punya keistimewaan, punya kekhususan. Sekaligus puasa itu, ibadah puasa punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Sangat banyak. Mulai dari bangun sahur itu sudah ada iming-iming keberkahan, seperti tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu kalian akan mendapatkan keberkahan. Ya, keberkahan itu maknanya sangat panjang, sangat luas sekali. Itu masih baru sahur. Begitu sahur selesai, kemudian kita niat berpuasa, setelah itu kita puasa, itu pun sudah dijanjikan oleh Allah dengan sabda Rasulnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang lewat akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan dosa-dosa yang lewat, itu ada beberapa keterangan dari para ulama. Yang dimaksud dosa-dosa yang lewat akan dihapus itu dosa yang bagaimana? Ada sebagian ulama memaknai bahwa dosa yang sudah lewat akan dihapus adalah dosa-dosa kecil. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan tidak hanya dosa kecil, artinya dosa besar pun juga akan dihapus. Kenapa kok dosa besar juga akan dihapus? Nah, ulama yang mengatakan demikian berdasarkan teks hadis, karena teks hadisnya itu mengatakan dosa yang lewat akan dihapus, tidak ada keterangan dosa kecil atau dosa besar, sehingga ulama tersebut mengatakan ya semua dosa akan dihapus. Nah, pendapat yang ketiga dari ulama mengatakan dosa kecil sepakat dihapus, jika ada dosa besar maka dosa besar akan diperingan, dosanya diringankan. Itu pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang keempat, jika orang tersebut tidak memiliki dosa, kan nggak mungkin dihapus, nggak punya dosa. Maka bagi orang yang tidak memiliki dosa, maka derajatnya akan dinaikkan, pahalanya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu siang-siang harinya. Kemudian masuk malam hari, itu pun sudah langsung dijanjikan lagi oleh Allah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan sabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat malam, dengan sholat tarawih, maka dosa-dosa yang lewat akan dihapus. Sehingga di siang hari itu dosa kita dihapus, di malam hari dosa kita juga akan dihapus. Nah, maka ini keistimewaan yang luar biasa pada bulan Ramadan. Dan keistimewaan Ramadan sangat banyak. Maka syaratnya dosa kita dihapus itu cuma dua. Berdasarkan hadis tadi syaratnya cuma dua. Syaratnya satu iman, satu ikhlas. Imanan wa ihtisaban, iman dan ikhlas. Saat kita melakukan ibadah puasa itu kira-kira kita terpaksa atau kita yakin itu perintah Allah. Kalau kita yakin nggak terpaksa berarti iman, bukan? Iman. Kalau kita yakin ini perintah Allah, tidak ada kepaksaan atau kita ikhlas, sebenarnya
yang dimaksud dengan yakin itu tidak hanya sekedar yakin bahwasanya perintah ini dari Allah semata, tidak. Keyakinan itu sangat luas. Artinya apa? Artinya ketika kita puasa, kita yakin dengan semua sifat-sifat Allah juga. Kita yakin Allah itu ada, kita yakini perintah dari Allah, itu yakin. Tapi kita juga harus meyakini semua sifat Allah. Seperti Allah Maha melihat. Maka saat kita berpuasa, kita harus bisa menjaga panca indera kita, panca indera penglihatan kita. Ketika kita yakin bahwa Allah Maha melihat, maka ketika kita akan melakukan perbuatan yang negatif, harusnya perbuatan itu tidak bisa kita lakukan karena kita yakin Allah Maha melihat. Ketika kita akan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai, yang negatif, maka kalau kita yakin Allah Maha mendengar, harusnya tidak keluar dari mulut kita omongan-omongan yang tidak berfaedah, bermanfaat. Ketika kita yakin Allah itu Maha khabir, Maha teliti, harusnya ketika kita akan terlintas dalam benak pikiran kita dan hati kita terlintas sesuatu yang negatif, harusnya itu bisa tercegah karena kita yakin bahwa Allah Maha tahu, Maha teliti, yang baik yang zahir maupun yang batin. Itulah yang dimaksud dengan iman. Maka terkait dengan hal tersebut, Rasulullah juga mengatakan, bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, namun puasanya itu hanya bisa merasakan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena keyakinannya itu keyakinannya nggak total. Yakin perintah itu dari Allah, yakin, dia tahu, dia beriman, dia Islam, dia mukmin, dia yakin. Namun tidak total. Artinya ketika berpuasa, matanya masih melihat sesuatu yang berbau syahwat, lesanya masih mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mengunjing dan sebagainya, berbohong. Kemudian telinganya, kemudian anggota badannya masih melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam. Berarti memang keyakinan itu tidak keyakinan total. Maka yang dimaksud imanan wahtisaban, iman dan ikhlas, maka dosanya akan dihapus oleh Allah adalah apabila puasa itu didasari dengan keyakinan total, kemudian keikhlasan, maka baru dosanya akan dihapus. Ketika kita puasa dengan keyakinan total, kemudian keikhlasan yang penuh, maka dosa akan dihapus sehingga keluar dari puasa, maka berhak menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, kembali kepada fitrah kesucian manusia. Artinya seperti bayi yang baru lahir, suci, tidak memiliki dosa atau memiliki kecenderungan untuk selalu beribadah kepada Allah. Maka itulah kemudian disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Demikian saya kira sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.